Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di Suara Karen. Miris sekali kejadian yang dialami seorang remaja 15 tahun di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Dia diperkosa 11 pria yang salah satunya disebut sebagai oknum anggota BRIMOB. Memang kasus perkosaan itu tidak terjadi di satu waktu dan di tempat yang sama. Tapi dalam kurun waktu yang lama, sejak 2022 sampai 2023. Makanya ada pihak yang menyebut peristiwa itu sebagai prostitusi anak. Tapi saya nggak setuju sebutan demikian. Pasalnya ada unsur ancaman dan si anak juga masih di bawah umur. Kasus ini ya jelas perkosaan. Si anak belum memiliki kesadaran penuh untuk menentukan sikapnya. Kalaupun ada imbalan uang atau barang, itu hanya bagian dari perangkap untuk menjebak korban. Yang miris pelakunya adalah oknum kepala desa, guru, bahkan salah satu pelaku adalah oknum BRIMOB. Dan sampai sekarang si oknum ini belum dijadikan tersangka. Padahal 10 terduga lainnya sudah dijadikan tersangka. Alasan polisi masih kekurangan bukti. Oknum BRIMOB berinisial HST namanya masuk sebagai terduga pelaku. Baru berdasarkan keterangan korban, sementara 6 saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik belum menerangkan keterlibatan si oknum itu. Padahal sudah ada statement dari Kapolres Parigi Motong AKBP Yudi Artowiono bahwa itu bukan pemerkosaan, tapi persetubuhan anak di bawah umur. Jadi dari statement tersebut, Bapak Kapolres tidak memiliki perspektif korban dan tidak paham bahwa persetubuhan anak di bawah umur adalah termasuk pemerkosaan. Tapi bukan berarti si oknum mendapat keistimewaan. Bukti lain harus dikejar karena korban sudah menyebutkan namanya. Masa sih si korban mengada-ngada? Peristiwa pemerkosaan itu bermula ketika korban membawa bantuan logistik dari kampungnya di Poso untuk korban banjir di Parimo pada tahun 2022. Dia adalah relawan kemanusiaan. Setelah memberikan bantuan, korban tidak pulang ke Poso karena berkenalan dengan salah satu pelaku dan dijadikan pekerja di rumah makan di Parimo. Dia bertemu dengan para pelaku di sana. Dia diancam bahkan sampai dengan diancam dengan parang. Kasus ini kemudian terkuak setelah korban mengeluh sakit di bagian kemaluannya. Korban kemudian memberanikan diri menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya pada Januari 2023. Kabarnya korban akan menjalani operasi tumor rahim. Jadi pemerkosaan itu memperparah kondisi korban. Betapa biadabnya para pelaku ini sampai-sampai korban harus terancam kehilangan rahimnya. Betapa kasus-kasus kekerasan seksual selalu seperti fenomena gunung es di negara ini. Memang pembuktian pemerkosaan selalu menjadi sulit, apalagi pemerkosanya ada beberapa orang. Namun dengan adanya UU TPKS, aparat penegak hukum kita bisa menerapkan UU TPKS untuk menjerat para korban pemerkosa biadab ini. Kasus pemerkosaan dengan korban anak di bawah umur menjadi kegentingan kita semua. Harus ada hukum yang membuat pelaku jerah. Karena banyak pula pelaku yang jadi penjahat kambuhan. Sebenarnya sudah ada wacana hukuman kebiri kimia. Tapi sampai saat ini hukuman itu belum diberlakukan. Padahal hukuman itu sudah diketuk palu. Ada banyak kasus yang vonis hukumannya kebiri kimia dan belum dilaksanakan. Ini menjadi perhatian kita semua untuk mendesak pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Salah satunya kasus Heri Wirawan kepada 12 santriwati di Bandung. Korban bahkan disuruh bekerja secara paksa dan anak korban perkosaan dijadikan aset untuk mengemis bantuan. Biadab sekali orang ini. Kemudian ada kasus Muh Aris bin Syukur kepada 9 anak di Mojokerto. Juga melakukan kekejian yang sama. Dia divonis 12 tahun penjara dan tambahan kebiri kimia. Kasus lainnya lagi
ada Rahmat Slamet Santoso yang dilakukan kepada 15 anak didiknya di kota Surabaya. Rahmat ini pembina pramuka. Dia melakukan pencabulan pada anak didiknya sendiri. Kasusnya terbongkar setelah aksinya terekam CCTV. Yang mengejutkan adalah kasus Dian Ansori yang merupakan pendamping korban dari P2TP2A Lampung Timur. Seorang pendamping korban tapi melakukan kejahatan seksual pada anak korban perkosaan. Vonis kebiri kimia yang diharapkan bisa menambah berat hukuman pelaku ternyata belum diterapkan. Kebiri kimia memang tidak membuat penerimanya lemah permanen karena kebiri kimia harus dilakukan secara berkala. Dalam pelaksanaan kebiri kimia dengan melibatkan para ahli kesehatan dan pengawasan secara periodik. Karena kebiri kimia itu harus ada masanya dan harus disuntikan ulang. Dan kebiri kimia menjadi tambahan hukuman yang akan membuat para pelaku berpikir panjang sebelum melakukan aksinya. Semoga Ananda RI cepat pulih dan kuat untuk melawan kebiadaban para pelaku. Kamu tidak sendiri. Kami, Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak, sudah berkoordinasi di lapangan dan siap untuk melakukan pendampingan dan pemulihan psikologis untuk Ananda RI. Kami bersama-sama denganmu. Sampai keadilan itu kamu dapatkan. Sama seperti kasus-kasus lain yang kami dampingi sampai selesai. Namun memang trauma para korban perkosaan itu tidak akan pernah bisa hilang. Yang bisa dilakukan hanyalah berdamai dengan diri sendiri dan hidup bersama trauma itu dan menjadi kuat menjalani masa depan yang lebih baik. Besok, tanggal 1 Juni adalah Hari Perlindungan Anak Internasional. Jangan lagi ada kasus RI dan yang lainnya di Indonesia dan di atas bumi ini. Salam senyum anak Indonesia. Sampai jumpa lagi di Suara Karen berikutnya. Stop violence. Speak up.